Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-7 kali ini. Kita ada dua bahasan. Yang pertama itu ada stack and queue, terus nanti bahasan yang kedua itu ada linked list. Oke, langsung aja ke pengertian stack. Jadi stack itu tumpukan yang punya prinsip last in, first out, atau LIFO, yaitu item yang berada pada tumpukan paling terakhir akan jadi item yang pertama keluar dari tumpukan. Nah, dalam bahasa Python, buat nambahin item ke dalam tumpukan itu, dia pakai push function, dan mengeluarkannya itu nanti pakai pop. Nah, jadi ilustrasinya tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan ada data masuk, itu dia bakalan jadi data teratas. Nanti kalau misalkan mau ngeluarin atau mau pop, nanti data yang teratas juga yang dikeluarin. Nah, terus di stack itu selain push sama pop, dia juga ada uh, empty, ada size, ada top atau pick itu buat ngakses nilai teratasnya. Nah, terus ini ada contoh kasus dalam menggunakan struktur data stack. Oke, ini kayak kita tuh mengakses website. Nah, halaman pertamanya itu kan kita di editing cnn.com. Nah, terus kita mau baca berita di WordPage. Dia bakalan nambahkan apa namanya alamatnya ke Word. Nah, habis itu dari Word kita ngakses ke Asia. Nah, dari Asia kita ngakses ke Europe. Nah, kalau kita lagi baca setiap page, itu browser itu bakal maintain history dari page yang dibuka. Jadi, kalau kita back, itu dia bakal nampilin page terakhir yang kita akses. Jadi kayak gini kayak, nah kan kita ke edition dulu pertama, habis itu kita ke Word, habis itu yang kedua ke Asia, yang keempat ke Europe. Nah, kalau kita mau back dari Europe, dia bakalan ke Asia. Nah, ini buat implementasinya. Jadi yang pertama ini kita push si edition ini, kita push, terus dia bakalan jadi data pertama. Terus kita push lagi si Word. Dia si Word ini bakalan ada di tumpukan teratas. Terus kita push lagi Asia, dia bakalan berada di atasnya si Word tadi. Nah, terus kita mau pop, kita mau ngeluarin. Nah, kita tuh nggak bisa ngeluarin dari bawah, kita harus ngeluarinnya dari atas. Jadi yang keluar itu si Asia dan nanti halamannya itu dia bakalan nampilin si Word itu. Nah, kalau queue ini antrian yang punya konsepnya itu hampir sama-sama stack. Cuman queue itu prinsipnya first in, first out. Atau yang pertama masuk, itu juga bakalan jadi item yang pertama keluar dari antriannya. Nah, buat implementasinya tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan dia masuk pertama, dia juga bakalan keluar pertama gitu. Nah, buat kasusnya, struktur data queue itu beberapa aplikasi itu dia menyediakan jasa pembayaran secara mobile kan. Kayak misalkan di Shopee itu kan ada jasa pembayaran. Nah, itu kalau misalkan kita bayar, itu dia bakalan memproses pembayaran yang pertama dulu. Nah, terus contoh lain itu ada juga antrian kasir di Indomaret. Kita kalau misalkan mau bayar di Indomaret itu kan kita diproses dulu pembayaran kita, baru antrian yang belakangnya maju kan, bayar selanjutnya. Oke, langsung aja ke praktikum. Dibuka Google Colab-nya. Ini kalian tulis aja nama kalian, terus NPM. Habis itu, ini nama lengkap ya. Habis itu kelasnya. Terus, ini pertemuan 7. Oke. Ini kalian bisa juga perbagus tampilannya. Misalkan dikasih dulu judulnya. Ini kita kan mau bahas tag sama queue. Nah, yang pertama, stack. Kita bahas stack dulu. Jadi di contohnya tadi, stack itu dia bisa pakai list, bisa juga pakai library di queue. Kita implementasinya pakai list dulu. Oke. Nah, ini kita pertama buat inisiasi stacknya dulu, terus kita isi list kosong. Nah, baru kita tambahin tadi datanya. Kita mau nambahin link aja, link yang tadi. Yang tadi linknya bisa diedit, bisa di copy, bisa. Nah, ini terus habis itu ke Vault kalau nggak salah. Ya, habis ke Vault ke Asia. Habis ke Asia, dia ke Europe. Ya, benar. Oke, nah terus kita tampilin stacknya. Nah, dia bakalan jadi kayak gini dalam bentuk list. Nah, misalkan di sini kita mau pop data kita tulis aja di sini stack, terus fungsinya apa, pop, terus kita tampilin stacknya sekarang. Nah, dia bakalan ngapus si Europe-nya ini, jadi ke Asia sekarang. Nah, terus kita mau akses panjang datanya, biasa pakai lens terus stack. Nah, ini karena tadi datanya udah di pop, jadi sekarang datanya itu ada 3. Terus bisa juga pakai DQ.
DQ. Ini kalau mau pakai DQ itu import import library-nya dulu. Nih, kayak gini, form collection import DQ. Terus di sini caranya tuh kita tulis tag kayak tadi. Ini kan kalau pakai list kan tulisannya cukup siku. Nah, kalau pakai DQ itu kayak gini. Start sama dengan DQ. Nah, di situ kita tambahin lagi tadi datanya. Ambil aja dari sini. Nah, ini cara nambahin pakai DQ. Nah, habis itu di DQ ini bisa juga pakai kelas. Coba tambahin dulu. Pakai kelas DQ. Tulis nama kelasnya stack. Habis itu buat konstruktornya. Kalau di stack itu dia pakainya kontainer. Nah, ini kontainer. Habis itu buat lagi metode buat push. Nah, ini kita masukin, kan kita nggak tahu mau pushnya apa, makanya di sini kita kasih aja value atau variabel apa nantinya. Terus pakai kontainer. Push itu kan kita buat tambahin, makanya di sini ada append. Terus isi value-nya itu mau berapa yang dimasukin. Nah, habis itu kita bisa juga pakai pop. Nah, terus di sini kita return kontainer pop. Jangan lupa kalau misalkan function dia pakai buka tutup kurung. Nah, habis itu kita ada juga namanya itu pick. Pick itu dia buat ngeliat data teratas dari stack itu apa. Nah, ini dia ngambilnya kontainernya satu, ambil data teratas. Nah, terus ada juga isempty itu buat ngecek apakah stacknya itu kosong apa enggak. Nah, terus ini buat function hitung panjang si stacknya. Jadi biar nanti tinggal dipanggil aja ini si metodenya ini kalau mau ngakses. Nggak perlu satu-satu kayak tadi di atas. Nah, terus kita buat objek ya s misalkan sebenarnya nama kelasnya apa. Di situ kita push misalkan 5, kita mau masukin data 5, terus kita masukin lagi data 3. Nah, terus kita mau ngakses elemen teratas. Ngakses elemen teratas itu kan pakai pick. Jadi tulis aja s pick. Nah, kita print aja biar jelas. Print elemen teratas, koma s dot. Nah, coba. Nah, elemen teratasnya itu 3 karena yang kita masukin di atas atau kita tambahin tadi itu 5. Jadi 5 itu ada di tumpukan bawah, terus atasnya 3 gitu. Nah, habis itu mau ngepop, mau ngapus elemen yang di pop. Ini S pop. Nah, kalau misalkan di pop, dia kan harusnya ngeluarin stack yang teratas kan. Nah, harusnya dia tuh bakalan ngapus si 3 ini karena dia 3 itu berada di elemen teratas. Nah, elemen yang di pop itu 3. Habis itu kita mau ngecek stack ini masih ada isinya apa enggak. Harusnya masih ada ya, karena kan masih ada 5. Nah, jadi di sini kita cek elemen apakah stacknya kosong. Sini s dot is empty. Harusnya dia false. Nah, jadi dia bakal nampilin false karena si stacknya ini masih punya si 5. Dia baru ngeluarin 1, masih ada 1 data lagi. Nah, terus kita keluarin lagi nih, misalkan elemennya. Kita keluarin si 5 ini. Tuh, sekarang kan 5. Nah, kita cek lagi. Harusnya kan udah kosong, dia bakalan nampilin true. Tuh, sekarang true. Nah, habis itu kita mau masukin lagi. Kalau udah kayak gini bisa tinggal tulis aja push. Nah, terus mau masukin angka berapa? Misalkan di sini aku masukin 6. Habis itu kita mau, tadi kan ada size ya di sini, len. Habis itu kita tulis aja di sini kalau mau akses size-nya. Berarti ukuran stack, koma s dot size. Nah, harusnya 1 ya, karena kan kita nge-push si 6 tadi. Nah, ukuran stack itu sekitar 1 karena kita push 6 tadi. Kalau data awal itu dia udah di pop semua, jadi yang kebaca itu bakalan yang terakhir. Nah, habis itu masuk ke queue. Queue sama pakai list. Kalau pakai list, misalkan di sini tadi kan mau masukin transaksi di sini. Nih, transaksi. Jadi tulis aja di sini transaksi. Terus list kosong. Habis itu kalau di queue dia pakai insert nih kayak gini. Misalkan kita insert ya transaksi net insert. Kalau di stack kan pakainya append, kalau di queue dia pakai insert. Nah, ini aku mau masukin si 150.000 ini. Nah, habis itu masukin yang kedua
Yang kedua itu berapa tadi? 450. Terus kita akses. Nah, udah. Nah, ini datanya. 450.000 sama 150.000. Coba kalau kita tambah lagi, dia bakal tambah di mana? Hmm. Kita bedain. Nah, gini. Oke, kita punya 3 data sekarang dalam list. Nah, terus mau pakai DQ, cara masukinnya itu kayak gini. Yang lupa library-nya, pakai font collection import DQ. Nah, nih kalau misalkan uh, pakai DQ di Q itu dia pakainya dot append left. Kalau di sini kan append aja, kalau di Q dia pakainya append left. Tuh. Oke, ini kalau pakai DQ. Nah, di situ misalkan kita mau pop pop CQ. Coba transaksi pop. Dia bakalan ngapus di 150 ini. Coba kalau misalkan diakses lagi transaksi sekarang. Nah, dia yang pertama tadi kan 150.000 ini pertama masuk. Nah, kalau di Q ini, kalau di pop, dia yang pertama masuk itu bakal yang pertama keluar. Kalau di stack tadi, yang terakhir masuk, dia bakalan yang pertama keluar gitu. Nah, terus ada juga kelas DQ, DQ, kelas DQ, DQ. Oke. Kelas DQ. Nah, ini import lagi nggak apa-apa. From collection, import DQ. Terus kita buat kelasnya, kelas Q, terus konstruktornya. Nah, kalau di stack tadi, kita pakai container. Nih, container kan. Kalau di Q, itu dia pakainya buffer. Habis itu, kita masukin. Kita mau nambahin. Kalau di awal, tadi nambahin kan pakai push. Nah, ini pakai aja di sini NQ buat nambahinnya. Terus, sama parameternya itu ada value. Nah, kan di Q-nya pakai append left. Jadi, di kelasnya itu dia pakai self.buffer, terus append left baru value-nya. Nah, habis itu kalau buat ngapusnya itu tulis aja DQ. Ini parameternya self. Habis itu dia bakalan return self.buffer.pop. Nah, terus tadi kita ada juga SMP. Nah, jadi kurang lebih sama, cuman ada beberapa fungsi aja yang beda di antara Q dan stack karena dia prinsipnya beda, Vivo dan Vivo. Udah SMP size, nah habis itu kita coba nih mengakses. Kita buat dulu objeknya Q2 sama dengan Q, nama kelasnya. Nah, habis itu kita mau nambahin ini di sini pakai NQ ya. Jadi Q2.NQ tambahin datanya apa? Taruh di sini kan ada transaksi, timestamp sama price. Kita tambahin aja di sini. Transaksi, terus misalkan dari si X, kita ngikutin contoh aja. Habis itu ada timestampnya. Timestamp itu 25 April 2057. PR. Terus habis itu ada harganya atau amount kalau di contoh. Tulis aja berapa tadi 150.000 sama tadi kita nambah data. Terserah mau ditambahin apa enggak. Di sini aku masukin yang 150 sama yang 300.000. Nah, habis itu kita mau lihat data kita. Kita print isi antrian. Isi Q. Q2.buffer. Oke. Nah, ini ya. Ini isinya itu data yang kita masukin. Itu ada transaksi yang 150.000 sama 300.000. Habis itu misalkan kita mau hapus item bisa pakai Q2.dq. Nah, di situ kita tampilin data item yang udah dihapus tadi. Coba kita. Nah, isi DQ-nya sekarang tinggal 1. Data yang 300. Habis itu kita mau ngecek antriannya ini udah kosong apa belum.
itu bisa apakah kosong empty. Nah, habis itu akses size-nya itu juga bisa pakai key 2.size. Oke. Nah, ini. Jadi kan yang dihapus cuma satu, ya, cuma si 300.000 ini. Nah, makanya dia si isentinya ini nampilin false. Terus sekarang ukuran Q-nya itu jadi satu. Ya, mungkin itu aja buat stuck sama Q. Kalian bisa explore lagi lewat referensi belajar yang lain di Web3 School bisa, terus di HackerRank juga bisa buat mempelajari lebih lanjut stuck dan Q. Nah, selanjutnya ada materi juga dari Kak Wilda nanti linked list itu kalian ikutin codingannya karena ada absen. Jadi absen itu kalian ikutin codingan semua materi yaitu Stack and Queue dan juga nanti linked list yang dibuat sama Kak Wildan. Habis itu kalian kumpulnya itu ke sini. HTTPS detail absen SEA pertemuan 7. Oke, mungkin nanti bakal lanjutin sama Kak Wildan. Pertama, indeks ke 0, dan yang ini indeks terakhir. Nah, kayak gitulah ilustrasinya aja ya. Tapi sekali lagi, linked list sama array itu beda. Nanti ada tabel perbedaan antara linked list dengan array. Tes, oke. Nah, mengapa linked list dibutuhkan pada struktur data? Seperti kalian tahu ya, waktu ini kalau kita nggak bahas konteksnya dalam Python, seperti contoh itu C++ ya. Kalau kita buat array itu dia nggak bisa dynamic. Atau kalau misalnya kita buat sebuah array, ya, anggaplah kita buat satu lagi ya. Nah, anggaplah kita punya R gitu misalnya in R sama dengan sekian ya, kalau misalnya di Python kan pakai ini ya. Nah, misalnya kayak gini deh, ini harusnya nggak ada koma ya. Misalnya kayak gini, ini dia akan selalu statik datanya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selalu panjangnya 5. Dia nggak bisa lebih dari 5. Nah, itu namanya statik. Nah, makanya kalau kalian udah pernah buat di struktur data di C++ itu kan pakai library kayak vektor atau deq gitu. Makanya kita butuhin linked list ini dalam struktur data. Jadi di pemrograman algoritma yang kita pakai itu kita bisa milih dynamic datanya. Misalnya kalau kita mau masukin data kan nggak selalu datanya itu akan statik gitu. Harus kita deklarasi dulu datanya segini. Itu kan nggak kayak gitu dalam contoh nyata. Nah, eh, ini penjelasan ya, ukuran memori yang dapat dialokasikan dan tidak dialokasikan berdasarkan runtime program saat pengisian atau data. Nah, ini ada juga easy for insertion or deletion. Nah, saat penyisipan atau penghapusan data linked list lebih mudah daripada array karena tidak perlu ada pergeseran data, hanya perlu mengupdate lokasi memori. Ya. Misal eh, kalau kita mau masukin data atau delete data ya, nih misalnya kita ada sebuah bukan array ya, linked list lah, misalnya ada A, terus ada B, ada C, ada D gitu ya. Nah, kita mau masukin si E di sebelah sini. Nah, caranya gimana? Caranya dari node yang menghubungkan antara B dan C ini, itu kita putus dulu kan. Kemudian kita masukin si E ini di sini. E itu di sini. Jadi A ini node-nya akan melink ke si E. Si E akan link ke si C. Nah, kalau ilustrasinya kayak gini. Kita sisipin di tengah-tengah dari B sama C misalnya. Ya kan? B sama C. Ini panah ini diputus dulu. Jadi dia masuknya ke E dulu, baru ke si C lagi. Kayak gitu. Pokoknya katanya dia easy for insertion. Karena ini pointer ya. Beda kalau misalnya kita array, kita masukin ya dia harus pergeseran. Nah, karena array kan dia
map lagi apa? Addressnya itu kan urutan ya. Kalau misalnya kita punya array 1, 2, 3 gini lah misalnya ya. Kita mau masukin misalnya 3 di sini. Ya itu, kita harus geser 4 sama 5 ini dulu. Hop, masukin 3, baru baru 4, baru 5. Nah, itu eh, maksud dari pergeseran data. Ngerti lah ya. Kemudian efisiensi memori atau utilization. Ukuran memori bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan. Ya tadi, kalau misalnya kita anggaplah mau nampung misalnya nanti datanya tuh sebanyak 1 juta ya atau 100 deh. Ya kan kalau kita dari C++ kemarin ya, int r 100 gitu kan. Nah, walaupun ya isi ini apa arraynya nanti cuma 1,2,3 ya kan bisa aja kan. Tapi kan sisanya ngapain gitu. Nah, itulah bedanya kalau kita pakai linked list kayak gitu. Nah, implementasinya bisa digunakan di graph, stack, queue, hash method. Karena struktur data ya ada intinya ya di situ. Nah, tipe linked list ada yang namanya simple or single linked list. Ya. Dia transversal itemnya hanya dapat dilakukan dalam arah maju hanya karena menghubungkan setiap node ke node berikutnya. Jadi ini dia cuma lurus saja gitu ya. Dari ini ya mengkol, mengkol gitu. Nah, contoh codingannya eh, kita pakai kelas ya, kelas node, kelas replace. Kayak gini aja. Nah, operasi yang dapat biasa digunakan pada single linked list adalah insertion, deletion, dan delete, search, display. Sama aja dengan biasanya lah ya. Nah, terus ada double linked list. Transversal item dapat dilakukan dalam arah maju dan mundur karena setiap node berisi pointer sebelumnya, tambahan yang merujuk ke node sebelumnya. Nah, kalau yang tadi itu langsung ke head ya, ke headnya. Kalau ini kita masuk ke privnya dulu atau sebelumnya. Jadi dia bisa arah maju mundur. Simpelnya kayak gitu lah ya. Nah, kalau misalnya di sini nextnya udah 0 ya ujung kan berarti 0. Atau ya kalau di sini sebagai headnya dia mau maju lagi itu jadi 0. Ini contoh codingannya lihat di sini. Dia akan mereference dari next, priv, dan datanya. Ya, ada contoh codingannya yang lebih lengkap ya. Jadi nggak usah bingung dulu. Nah, ini ada circular linked list. Node pertama dan terakhir juga terhubung satu sama lain. Nih, ini node pertama, ini node terakhir. Jadi dia terhubung. Gitu. Ada head, terus dia masuk. Dari node-node ini akan muter terus dia. Kalau misalnya tadi kan di sini ujung, kalau udah ujung ya udah 0. Kalau ini kalau di ujung dia bakal balik ke pala pertama lah ya. Ya, ini ada hubungannya dengan kemarin kalian udah bahas array base sequence ya. Ya kalau kita misalnya akses indexing pakai minus kan dia balik lagi ke belakang. Contohnya aja sih kayak gitu. Simpelnya kayak gitu lah ya. Kalau misalnya kalian punya R sama dengan array 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau kalian misalnya print array print index ke min 1. Nah, ini kan bakalan ke si 3 kan. Ya kan, si 3. Nah, kita gedein dikit aja deh. Oops. Dia bakal ke si 3. Kayak gitu. Kalau misalnya kita akses dari lebih dari indeksnya gimana? Nah, kita coba aja. Misalnya ini kan 0, 1, 2. Nah, kalau misalnya kita aksesnya 3 gimana? Nah, dia lebih ya. Index of range. Beda kalau kita misalnya pakai yang minus gitu kan. Dia akan kebalikannya.
Ya mungkin simpelnya kayak gitulah ya. Itu contoh aja, bukan asli penerapan dari sirkular. Nah, operasi yang bisa digunakan sama aja kan kayak sebelum-sebelum. Nah, ini perbedaan lah ya. Bisa dibilang perbedaan antara array dan linked list. Array itu disimpan di continuous location ya. Lokasi yang continue. Makanya kata saya tadi address-nya itu dia berkelanjutan, berurutan. Nah, kalau ini dia nggak disimpan di lokasi yang berkelanjutan. Makanya dia tadi ada bisa memutus eh, apa namanya? Di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah itu bisa diputus eh, pointernya gitu. Kalau ini enggak, makanya kalau kita mau masukin insertion ke dalam array, misalnya kita masukin 4 di antara 2 sama 3, yaitu dia perlu pergeseran array. Misalnya kita geser si angka 3 ini ke address selanjutnya, baru kita masukin si angka 4 itu di antara urutan pointernya gitu. Urutan addressnya. Ya. Kalau kalian udah belajar pointer harusnya ngerti lah ya. Lihat, tadi juga ada fix in size. Kalau kita udah menentukan dia segini ukurannya ya segitu. Nah, kalau ini dynamic. Kalau kita mau butuhnya 3 ya 3 aja. Mau sampai 1000 pun ya dia akan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada memori uh, is allocated at the compile time. Nah, memori ini dimasukin atau dialokasiin ketika waktu compile ya, sebelum runtime lah ya. Nah, kalau ini saat runtime. Makanya kata saya tadi, kenapa kok bisa kita operasinya apa insertion itu cepat karena ya dia cuma alokasiin ketika runtime. Makanya dia juga bisa kenapa dia bisa dynamic ya karena itu juga kayak gitu. Nah, nggak ngerti ya. Ya pokoknya nanti kita coba bahas lebih dalam lagi ya. Intinya dia kenapa bisa jadi dynamic ya karena dia pas di runtime baru dialokasi kayak gitu. Simpelnya gitu lah. Nah, useless memory dan linked list. Dia menggunakan memori lebih sedikit dari linked list. Nah, kenapa ya? Kenapa saya bilang kenapa dia ini lebih gede linked list nih? Ya wajar karena kalau kita lihat setiap node itu dia nyimpen anggaplah satu kelas gitu ya. Satu kelas itu kan setiap node. Nah, jadi setiap node ini ya bakalan ibaratnya kalau kita tadi nih ya bisa nyimpen si next, pref sama data. Nah, kalau si apa namanya si array itu ya cuma urutan dari string urutan dari addressnya aja kayak gitu. Jadi dia nggak nyimpen eh, nggak berat-berat lah gitu. Pokoknya wajar kalau dibilang memorinya lebih sedikit dari linked list. Dan ya nih use memory more memory because karena dia nyimpen kedua data dan address dari apa node selanjutnya. Kalau yang array mudah untuk aksesnya gitu elemen-elemennya. Nah, kalau misalnya linked list kita akses elemen membutuhkan transversal. Wow, semuanya itu kita perlu telusuri lah istilahnya. Nah, ini insertion and deletion delete membutuhkan waktu ya. Misalnya lebih lebih lama dari siapa si linked list. Ini lebih faster. Kalau kita dari simpelnya cuma 1 2 3 ya jelas kita ketika menggeser lebih cepat si array ini gitu kan. Siapa array biasa. Kalau kita udah datanya 1 juta ya kan masa kita mau ngegeser datanya gitu kan. Nggak mungkin lah. Jadi dalam implementasi nyatanya ya nggak sesimpel kita memakai insertion di array biasa gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, kan kalau kita lihat di array ini kan punya metode banyak ya. Tuh. Bisa append, clear, copy, count, extend, index, insert. Bisa insert juga. Kita mau masukin 0 di indeks 0 gitu ya. Ya bisa aja. Kalau kita print array-nya. Nah, 0 di sini.
Tapi 1, 2, 3 ini harus digeser dulu addressnya. Nah, kayak gitulah ya. Nggak ngerti ya silakan pahami lah. Nah, operasi ini kompleksitas waktunya. Kalau kita ngerandom akses si linked list ini, dia pokoknya sebanyak n akan nyarinya. Ya, jadi nggak tentu lah ya. Maksudnya kalau dia misalnya linked list nih, dia ada di posisi ke-10 ya, dia bakal 10 kali nyari karena dia akses dari pertama. Kalau array ya satu aja karena dia udah tahu memori di mana gitu. Nah, insert and delete di awal. Kalau linked list itu satu, kalau array itu n. Ya, karena dia harus menggeser tiap-tiap array. Insertion dan delete at the end. Nah, kalau kalau tadi si linked listnya di awal ya udah di awal aja kan karena dia nggak perlu ini. Nah, kalau dia delete di akhir dia harus ngeluserin dari awal ke akhir. Kalau array nggak. Karena kalau array di ujung ya, nih, ada lagi ya. r.append append 4 misalnya. Kalau kayak gini, kan dia di ujung address kan, ya kan? Di ujung address. Jadi dia nggak perlu ngegeser sih 1, 2, 3 sama 0 kayak gitu. Makanya dia eh, kompleksitasnya itu 1. Kalau linked list dia harus nelusurin dari 0 dulu, 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu. Oh, udah nih, udah selesai nih, udah 0. Masukin deh gitu. Misalnya kayak gitu. Karena kan dia harus nelusurin dari awal. Transversal. Kalau di random ya jelas. Nggak diketahui jadi N aja. Nah, ini dia. Operasi dasar dalam linked list. Misalnya kita punya nih fungsi untuk menambahkan node di awal linked list. Kita coba ngoding aja ya. Udah berapa menit tapi ya? Udah 17, ntar bosen kalian nontonnya. Banyak lagi. Apa jelasin aja lah ya. Nih, apa bisa di copy ya? Coba di copy. Oh, bisa nih kayaknya. Error. Kita format dulu. Alah, coba lah. Nggak bisa. Salah kayak gini lah ya. Kita coba dulu lagi. Apa sih ini? Kenapa dah? Nah, bisa gini. Astagfirullah. Nah, agak ini harusnya.
Oke, udah. Nah, ini dia. Ah, nah misalnya kayak gini ya, ini udah sama lah ya kodenya ya. Kalau misalnya kita nih ada fungsi pertama kita inisialisasi dulu sih listnya. Ini initnya dulu. Oke. List ya. Ini filenya ada dua ya. Emang dua kah? Kocok. Ya, intinya list. Karena kalau satu kan dia list list Python ya. Jadi nggak bisa. Nah, dia kita buat objek namanya linked list. Kosong ya. Kosong. Kemudian kita nambahin not di awal itu 3. Kemudian kita insert after list.head. Headnya nih, koma 5. Kita masukin 5 setelah di head. Kemudian kita append 7. Ya, kita menambahin di akhir not nih fungsi-fungsi ini. Nah, kalau append kan kita buat dulu nih new node dari new data tadi kan. Kemudian kalau self.head is none, ya kalau headnya itu kosong, ya berarti new node. Kalau enggak ya last sama dengan self.head, kemudian kita ngelooping si apa last.next-nya ini. Ya, kan kita udah punya nih, ya. Si next-nya. Nih, next. Kalau dia non, kita kasih si next-nya ini eh sama dengan next-nya gitu. Last sama dengan last.next. Ya, betul. Baru nanti si last next-nya ini jadi new node. Agak bingung ya, emang. Suara YouTube-nya kecilin aja. Coba kita jalanin ya. Lihat print list-nya. Pertama 3, kemudian kita karena push ini kan 5 ya. Tadinya kan awalnya 3 nih, kita tambahin di not awalnya. Kemudian kita tambahin setelah not tertentu itu 5. Kemudian kita tambahin lagi si 7. Masuk, ya kan? Sama aja sih dengan operasi array biasa. Nah, ngapain kita ribet-ribet buat kayak ginian? Sedangkan untuk apa namanya? Array biasa aja bisa. Ini kan sekali lagi namanya struktur data ya. Jadi bakalan berguna dengan konsep kalian mengerti struktur data itu penting. Bukan ketika kalian buat kayak ginian. Ya nyatanya nggak ada yang harus buat kayak gini dari nol gitu aja, from scratch enggak. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, program di atas membuat linked list kosong dengan membuat objek dari kelas linked list. Kemudian program menambahkan beberapa node ke dalam linked list menggunakan 3 metode, yaitu push, insert after, dan append. Terakhir, program mencetak isi linked list. Nah, ini implementasi dari double linked list ya. Karena ini nggak bisa di copy, kalian aja cobain dari arsip lah ya. Bisa dilihat di materi arsip. Karena waktunya juga udah